Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan sahabat semua nikmat iman, nikmat sehat, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak terduga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad adalah seorang ulama dalam bidang fikih dan akidah Asy'ariyah. Beliau mendapatkan gelar Syekh Al-Islam, dikenal sebagai pembaharu tarekat Alawiyah. Beliau lahir 30 Juli 1634 di Tarim, Yaman dan wafat pada 10 September 1720. Berikut ini kata-kata bijak Imam Al-Haddad yang bisa kita jadikan contoh dan pembelajaran dalam kehidupan kita. Beban menyimpan rahasia lebih ringan daripada perasaan khawatir akan terbongkarnya rahasia yang kau ceritakan kepada seseorang. Seburuk-buruk orang miskin adalah dia yang ingin menjadi kaya karena tidak rela menjadi orang miskin. Sedangkan sebaik-baik orang kaya adalah dia yang tidak berkeberatan untuk menjadi orang miskin. Merendahkan diri ketika memiliki kedudukan tinggi, menampakkan kecukupan ketika berada dalam kekurangan, dan hidup sederhana ketika memiliki kekayaan merupakan wujud dari akhlak mulia. Setan lebih bersemangat untuk menyesatkan orang yang berilmu ketimbang orang yang bodoh, sebab jika seseorang berilmu yang tersesat akan menyesatkan orang lain, sedangkan orang bodoh yang tersesat tidak akan menyesatkan orang lain. Barang siapa dikala senang suka memujimu dengan kebaikan yang tidak pernah kau lakukan, maka saat marah nanti dia pasti akan mencelamu dengan keburukan yang tidak pernah kau lakukan. Barang siapa menempatkan dirinya di hadapan Allah seperti budak di hadapan tuannya, maka dia akan meraih semua kesempurnaan. Di dunia ini tidak ada makhluk yang lebih bodoh dari seseorang yang mengetahui sesuatu yang baik, tetapi dia tidak mengerjakannya, dan mengetahui yang buruk, tetapi justru melakukannya. Salah satu dosa besar yang bersifat zahir adalah jika engkau mengharapkan dari teman-temanmu dunia, sedangkan mereka mengharapkan darimu akhirat. Salah satu keburukan yang terdapat pada manusia zaman ini adalah mereka lebih suka mencontoh kekurangan atau keburukan seseorang daripada meneladani kebaikan dan keindahan budinya. Barang siapa mudah berdusta ketika merasa takut kepada sesuatu, maka ketika menginginkan sesuatu dia pun akan berdusta. Waktu-waktumu yang paling beruntung ialah waktu yang tidak hilang mengikuti hawa nafsumu, dan waktu-waktumu yang paling merugi adalah waktu yang hanyut bersama nafsumu. Tundukkan akalmu untuk memuliakan ilmumu, dan tundukkan nafsumu untuk memuliakan akalmu. Termasuk menentang takdir jikalau seseorang memandang buruk dari perlakuan saudaranya yang berada di luar kendalinya. Menyaksikan orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia dapat menghapus cinta akhirat di hati, maka bagaimana jika selalu duduk bersama mereka
berkumpul dan berteman dengan mereka. Ketika hati baik, maka keadaan lahir akan mengikuti kebaikan itu pula. Ini merupakan sebuah kepastian. Ilmu akan menuntunmu sampai engkau telah mengamalkannya. Jika engkau telah mengamalkannya, maka ilmu itu akan menjadi milikmu. Ilmu adalah musuh selama tidak diamalkan. Dia akan menjadi penolong ketika sudah diamalkan. Zikir adalah makanan bagi setiap hati yang diberi petunjuk dan obat bagi setiap hati yang menderita. Berbuatlah baik dengan berakhlak mulia, kamu akan beruntung di tempat kembalimu kelak. Barang siapa yang memperhatikan dunia ini dengan matanya, pastilah dia akan melihat kepada penipuan dan kepalsuan. Akan tetapi, barang siapa yang memerhatikan dunia ini dengan mata hatinya, maka dia akan melihat dunia ini seperti debu-debu yang berterbangan. Langkah awal seorang manusia yang harus ditempuh dalam perjalanannya menuju Allah adalah taubat. Keimanan merupakan perpaduan antara ucapan dan perbuatan, bertambah karena melakukan ketaatan dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Tidak dapat dianggap sebagai saudara seseorang yang dapat memberikan kebaikan namun ia tidak mau melakukannya. Pada zaman ini memang sedikit sekali manfaat yang diperoleh dari orang-orang soleh karena kurangnya penghormatan dan lemahnya husnuzon terhadap mereka. Awal derajat kesolehan seseorang adalah apabila dia mencintai orang-orang soleh. Orang yang tidak mencintai orang-orang soleh, maka ia bukan dari kalangan orang-orang soleh. Cara untuk mendekati Allah adalah dengan memandang orang-orang soleh dan kita dipandang oleh mereka. Apabila engkau hendak berteman dengan seseorang, perhatikanlah 5 perkara darinya: akal yang baik, budi pekerti yang baik, perilaku yang soleh, tidak berambisi pada dunia, dan tidak sombong. Bagi setiap nikmat ada kunci pembuka dan ada kunci yang menutupnya. Kunci pembukanya adalah sabar dan kunci penutupnya adalah malas. Tidak akan merasakan nikmat membaca Al-Quran kecuali dia yang memiliki mata hati yang jernih dan bercahaya. Orang muslim yang tidak puasa Ramadan, maka dia telah sengaja meletakkan dirinya dalam mati su'ul khotimah. Bagaimana seseorang dapat menjadi seorang mukmin yang sejati jika ia rela dengan dosa-dosa yang dilakukannya terhadap makhluk sehingga menyebabkan kemurkaan Tuhan alam semesta? Bukan suatu yang bernilai jika seseorang melihat kekurangan dalam kesalahan yang terjadi. Yang istimewa adalah menyaksikan diri kita dalam serba kekurangan, padahal kita sangat bersemangat dalam ibadah. Kasih sayang yang dipaksakan tidak akan pernah langgeng dan abadi.